Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Laras, NPM 211150037, kelas 4E, izin mempresentasikan tugas mata kuliah hukum waris dengan judul Hak dan Kewajiban Ahli Waris. Hak dan kewajiban ahli waris ini sebagaimana yang kita ketahui diatur oleh tiga hukum yang menjadi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Yang pertama kita bahas menurut hukum Islam, hak hak untuk mewarisi harta peninggalan. Ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang meninggal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pemberian harta warisan dalam Islam didasarkan pada aturan pewarisan yang jelas yang mencakup pembagian warisan antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua dan keluarga lainnya yang diakui sebagai ahli waris. Yang ini kita mengenal dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namun yang diutamakan adalah kelompok 1. Kemudian hak untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan. Setelah menerima bagian warisan, ahli waris memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini maknanya bahwa ahli waris bisa menguasai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagai contoh, pewaris mewarisi ahli waris sebidang tanah yang atas nama pewaris. Namun hal ini ahli waris mempunyai hak untuk melakukan perubahan nama atas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian hak untuk melindungi hak warisan. Ahli waris memiliki hak untuk melindungi hak warisan mereka dan dapat menuntut bagian yang menjadi hak mereka jika ada pelanggaran dan penyelewengan dalam pembagian harta warisan. Jadi ini hak yang bisa dimiliki oleh ahli waris jika harta warisannya dibagi tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian kewajiban menurut hukum Islam, kewajiban pertama, kewajiban menghormati wasiat. Ahli waris memiliki kewajiban untuk menghormati wasiat yang dibuat oleh pewaris dalam batas-batas yang diizinkan dalam hukum Islam. Wasiat dapat mempengaruhi pembagian warisan dan ahli waris diharapkan untuk mematuhi keinginan pewaris yang diungkapkan dalam warisan. Jadi walaupun dia ahli waris dalam kelompok pertama, jika pewaris memiliki wasiat, maka kelompok pertama tadi otomatis harus mematuhi apa yang diinginkan oleh pewaris saat dia masih hidup atau dia menuliskan surat wasiat tersebut. Kemudian kewajiban untuk mengurus pembagian warisan, ahli waris memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembagian warisan dengan iktikat baik, kejujuran, dan transparansi. Jadi ahli waris ini tidak boleh melakukan pembagian harta warisan ini tidak dengan iktikat baik atau ada rencana untuk untuk tidak disamaratakan atau ada yang untuk disengaja. Kemudian kewajiban membayar hutang pewaris. Kalau di dalam hukum Islam memang kita ketahui pada saat ahli waris meninggal, sebelum dia ahli waris disolatkan dan dimakamkan, pihak keluarga wajib mengumumkan kepada yang hadir jika pewaris mempunyai hutang piutang, maka untuk dapat disampaikan kepada ahli warisnya. Namun di dalam kewajiban menurut hukum Islam ini ada batasannya pada nilai warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Namun jika kita sebagai anaknya atau ahli waris orang tua kita, ya bagaimanapun kita harus melunasi hutang tersebut. Kemudian menurut hukum adat, hak itu dibagi menjadi tiga, yaitu hak untuk mewarisi harta peninggalan.
ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Pembagian warisan biasanya didasarkan pada sistem keturunan atau hubungan kekerabatan tertentu yang diakui oleh masyarakat adat. Kemudian hak untuk menguasai, memanfaatkan harta warisan ini sama dengan hukum Islam tadi. Kemudian hak untuk melanjutkan tradisi dan tanggung jawab sosial. Ahli waris mungkin memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi, upacara adat, atau tanggung jawab sosial yang terkait dengan harta warisan yang mereka terima. Kemudian kewajiban menurut hukum adat bagi tiga, kewajiban untuk mematuhi adat istiadat. Ahli waris memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan tata cara adat istiadat, yaitu pada konsep ini adalah pembagian pewarisan, maka ahli waris mempunyai kewajiban untuk mengikuti atau mematuhi adat yang berlaku pada masyarakat adatnya sendiri. Kemudian kewajiban untuk menjaga keutuhan harta warisan. Ahli waris memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memelihara harta warisan agar tetap utuh dan tidak merugikan kepentingan keluarga ataupun masyarakat adat. Kemudian kewajiban untuk berbagi kepada anggota keluarga dan masyarakat adat. Ahli waris mungkin memiliki kewajiban untuk berbagi sebagian dari harta warisan dengan anggota keluarganya atau masyarakat adat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Kemudian menurut hukum perdata, hak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hak untuk mewarisi harta peninggalan, ini sama dengan hukum adat tadi. Kemudian hak untuk menguasai, untuk memanfaatkan harta warisan, ini sama dengan hukum Islam tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu jika sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka ahli waris mempunyai wewenang penuh atas harta warisan tersebut. Kemudian yang ketiga, hak untuk menuntut pembagian warisan. Ini sama dengan hukum Islam tadi, jika harta warisan ini dibagi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ahli waris mempunyai hak untuk melakukan penuntutan. Kemudian kewajiban menurut hukum perdata dibagi tiga, yaitu kewajiban untuk melaporkan kematian pewaris. Ini maksudnya kewajiban melaporkan kematian ini, kita mempunyai kewajiban itu untuk melaporkan ke kantor catatan sipil. Jadi nanti dari kantor catatan sipil atau Dukcapil akan mengeluarkan yang namanya akta kematian. Jadi akta kematian inilah yang menjadi dasar, salah satunya menjadi dasar untuk peralihan hak hak yang dimiliki pewaris kepada ahli waris. Kemudian kewajiban untuk mengurus pembagian harta warisan, ahli waris memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembagian warisan. Mereka harus bekerja sama dengan ahli waris lainnya jika dia punya ahli waris yang pada golongan pertama. Kemudian mungkin perlu bisa membentuk kelompok pewaris untuk memudahkan proses tersebut. Kemudian kewajiban membayar hutang pewaris, ini sama dengan hukum Islam tadi. Di hukum perdata pun menjelaskan seperti hal tersebut, wajib membayarkan hutang yang ditinggalkan pewaris. Jadi di dalam pembagian hak dan kewajiban yang diatur oleh sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata, dapat perbedaan. Yaitu yang pertama itu di dalam hak. Kalau di dalam hak yang pertama, hukum Islam dapat melindungi harta warisan. Itu sama dengan dengan hukum perdata. Namun berbeda dengan hukum adat, tidak dapat untuk melindungi hartanya. Dengan kata lain, apabila harta warisan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat adat, maka harus diberikan. Jadi tidak ada hak penuh yang dimiliki oleh ahli waris. Kemudian di dalam hukum perdata tidak terdapat hak untuk melanjutkan tanggung jawab sosial pewaris. Begitu juga di hukum Islam. Namun di dalam hukum adat, hak untuk melanjutkan tradisi dan tanggung jawab sosial terdapat. Itu yang di dalam hukum adat. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah kewajiban.
Di dalam kewajiban ini terdapat perbedaan juga. Kalau di dalam hukum Islam dan hukum perdata tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang pewaris. Namun di dalam hukum adat tadi tidak terdapat. Jadi dengan kata lain, hukum adat tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kemudian di dalam hukum adat dan hukum perdata itu tidak terdapat membagikan sebagian harta kepada orang lain. Jadi itu hanya untuk konsumsi pribadi ahli waris. Namun di dalam hukum adat diwajibkan memberikan sebagian harta warisan pada masyarakat maupun keluarganya. Kemudian perbedaan yang ketiga di dalam kewajiban yaitu di dalam hukum Islam dan hukum adat wajib hukumnya untuk menerima harta warisan. Namun di dalam hukum perdata dapat untuk menolak harta warisan tersebut. Jadi tak semata-mata dapat harta warisan kita harus menerima gitu. Namun di dalam hukum perdata kita dapat menolak. Jadi di dalam 3 pembagian hak dan kewajiban ini tergantung kita untuk melakukan pewarisan. Kita mau menggunakan hukum Islam boleh, menggunakan hukum adat boleh, dan menggunakan hukum perdata atau hukum uh, hukum hukum positif boleh. Jadi tergantung kita untuk memilih yang mana ingin kita pakai. Namun tidak bisa dicampur adukkan. Misalnya kalau di dalam hukum Islam, ya kita harus menggunakan hukum Islam aja, tidak boleh kita menggunakan hukum perdata. Jadi harus jelas kita mau menggunakan yang mana. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.